Kalau belum dicek bisa dicek ya. Di Siadin itu sudah keluar jadwalnya ya. Untuk IMK itu hari Selasa ya, hari Selasa tanggal 19 April. Jadi minggu depan ya, minggu pertama jadwal ujian. Kita emang sore ya, Bu? Ya, munculnya di jadwal sore ya, jam 3:30 ya. Per jam 15.30 ya. Ya, kita mulai saja. Ya, kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertemuan terakhir sebelum Anda UTS ya. UTS-nya minggu depan, hari Selasa, jam 15.30 ya. Jadi ini saya sampaikan materi yang terakhir. Nanti dari materi hari ini ada 2 soal ya, yang diambil dari materi hari ini. Ya, saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Belum. Sudah, Bu. Sudah ya. Ya, ini kita hari ini akan membahas mengenai daya guna. Ya, jadi setelah Anda membuat tampilan atau aplikasi, ini kan dia diuji gitu ya. Nah, di sini daya guna ini adalah tingkat produk yang tadi Anda buat itu dapat digunakan yang nanti ditetapkan oleh user untuk mencapai tujuannya secara efektif dan tingkat kepuasan dalam menggunakannya. Ya, jadi daya guna ini kaitannya dengan apakah benar-benar nanti dapat digunakan oleh usernya, ya. Apakah yang Anda buat itu bisa mencapai tujuan ya dengan efektif ya. Mungkin kalau tujuan semuanya bisa tercapai, tapi keefektifan dan keefisiensiannya itu ya yang kadang tidak terpenuhi atau belum terpenuhi, dan tingkat kepuasan dari si usernya. Nah, ini kalau kita bicara tentang tingkat kepuasan itu ya yang
sulit ya, tapi itu bisa diukur. Nanti ada ukuran kepuasan, ada ukuran kinerja ya. Jadi dari produk yang dibuat itu dari sisi kinerjanya diukur dan dari tingkat kepuasan penggunanya juga diukur ya. Nah, jadi ini daya guna. Ya, daya guna ini salah satu faktor nanti yang digunakan untuk mengukur sejauh mana penerimaan pengguna terhadap sistem. Ya, jadi setiap pengguna ini bisa berbeda dalam menerima apa yang diberikan, gitu ya. Ya, jadi berbeda bisa terjadi. Makanya perlu diukur. Ukuran daya guna suatu sistem adalah sesuatu yang subjektif mendasar. Ya, jadi kalau kita menggunakan aplikasi ini kan memang subjektif dari penggunanya ya. Ada yang merasa mudah, oh ini efektif sekali dalam menyelesaikan tugas-tugas saya dengan menggunakan aplikasi ini, dengan tampilan yang semenarik dan sesimpel ini. Atau bahkan ada pengguna yang merasa tidak nyaman ya dengan tampilan yang disajikan. Jadi memang ukuran ini subjektif mendasar gitu ya. Nah, ini ada beberapa prinsip ya, walaupun itu subjektif dari masing-masing penggunanya, tapi kita bisa menerapkan beberapa prinsip ya, yang prinsip ini dapat mempengaruhi daya guna yang ada. Ya, yang pertama dari sisi learnability-nya. Jadi bagaimana nanti si user ini ya merasa mudah ya dalam berinteraksi secara efektif. Ya, jadi user baru di sini ya, user baru ini dapat mencapai performance yang maksimal. Nah, kalau user baru dengan user lama pasti akan berbeda kan ya. Kalau user lama mungkin karena kebiasaan ya, waktu yang lama ketika dia menggunakan, akhirnya jadi terbiasa. Jadi user friendly gitu. Nah, di sini yang kita terapkan adalah kemudahan yang memungkinkan user baru berinteraksi secara efektif. Kalau usernya ini user baru, bagaimana dia berinteraksi dengan sistem ini gitu ya? Apakah dia bisa mencapai tugas-tugasnya dengan baik ya, atau menemui banyak masalah atau kendala seperti itu. Kemudian prinsip flexibility ya. Jadi dari si user ini ya nanti bisa bertukar informasi dengan sistemnya. Ya, jadi menyediakan banyak cara, namanya fleksibel. Kalau user misalnya sulit mengingat begitu ya, maka disediakan bagian-bagian yang tidak perlu diingat, tapi dia bisa mengenali. Oh, kalau seperti ini berarti pakai yang ini gitu ya. Kalau menyimpan berarti saya perlu klik ini tanda disket untuk simpan di atas ya, dan seterusnya. Ya, jadi ada banyak cara untuk melakukan pertukaran informasi. Misalnya dia bisa dengan klik icon, bisa dengan klik menu dan seterusnya. Fleksibel. Sehingga user ini tidak harus begini ya. Jadi user yang baru mungkin dia masih bingung, ada cara untuk yang masih baru. Tapi untuk yang sudah lama, yang sudah hafal misalnya ya, Anda hanya perlu tekan Ctrl C, Ctrl V ya, Ctrl X, itu sudah bisa terpenuhi tugas-tugasnya. Ya, berbeda dengan mungkin user yang masih baru, dia akan melakukan hal yang masih runut ya karena belum terbiasa. Jadi ada banyak cara yang Anda tampilkan sehingga tidak menyulitkan usernya. Kalau yang sudah ahli kan males juga kalau harus klik file, terus klik apa gitu ya. Jadi ada cara-cara yang lain. Kemudian prinsip yang mempengaruhi ada robustness-nya. Nah, ini tingkat dukungan.
ada dukungan yang diberikan oleh sistem ini agar user ini dapat menentukan keberhasilan atau nanti goal yang diinginkan usernya ini dapat tercapai. Ya, ada dukungan ini bisa misalnya kalau di sistem ada disediakan bantuan ya. Nah, kalau ada bantuan misalnya user ini kesulitan, dia bisa klik help ya, atau di awal muncul menu itu bisa diberikan keterangan-keterangan. Nah, keterangan ini juga mestinya bisa langsung di skip ya. Kalau yang sudah tahu, sudah ahli, tidak perlu keterangan yang banyak, dia bisa langsung skip. Nah, itu juga bisa memberikan dukungan untuk user baru dan tidak merepotkan untuk user yang sudah lama karena dia sudah tahu ini harus seperti apa. Itu. Jadi ada disediakan skip gitu ya. Jadi kalau Anda misalnya menggunakan aplikasi, ada keterangan-keterangan di awal itu kan males harus menunggu sekian detik ya untuk itu hilang ya. Jadi disediakan untuk skipnya. Tidak harus dibaca semua karena Anda sudah tahu. Kemudian dari ISO 1998, daya guna ini memiliki 3 atribut ya. Atribut di sini, atribut daya guna yang menempel di daya guna ini ada 3 hal menurut ISO 1998 yang terdiri dari efektivitasnya, efisiensi, dan kepuasan. Ya. Efektivitas ini kaitannya dengan ketelitian dan kelengkapan di mana nanti user ini bisa untuk mencapai tujuannya. Ya, efektif, tidak perlu banyak cara ya, tidak perlu dia melakukan banyak hal ya, bisa lebih efektif ya. Kemudian efisien ya, efisiensi ini kaitannya dengan sumber daya pembelajaran dalam hubungannya dengan ketelitian dan kelengkapan untuk user. Jadi efektif dan efisien ini biasanya kan Anda kalau menyebutkan ini bareng-bareng ya. Kalau efektivitas itu kaitannya dengan ketelitian dan kelengkapan, di mana user nanti bisa mencapai tujuannya. Kalau efisiensi ini kaitannya dengan sumber dayanya ya, sumber daya pembelajaran nanti hubungannya dengan ketelitian dan kelengkapan tadi. Jadi sumber daya pembelajaran yang kaitannya dengan efektivitasnya. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah kepuasan. Ya, kepuasan ini bagaimana user bisa merasa nyaman ya. Di sini dijelaskan bahwa user nanti bebas dari ketidaknyamanan ya dan nanti memiliki sikap yang positif dalam menggunakan produk yang Anda berikan. Jadi atribut daya guna menurut ISO 1998 itu ada 3 hal ya, efektivitas, efisiensi, dan kepuasan. Oke, ini sampai sini sudah sangat jelas ya. Kemudian kita ke mengukur daya guna. Nah, di sini ada beberapa poin ketika kita mengukur daya guna. Itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Tadi ada learnability-nya ya, dari sisi pembelajarannya. User baru akan merasa mudah mempelajari apa yang disajikan, kemudian efisiensinya, ya, kemampuan dari mengingatnya, memorability-nya. Jadi kita sudah belajar tentang manusia, ya kaitannya dengan memori manusia. Memori manusia itu nanti keluar di UTS ya. Bentuk soalnya seperti apa, nanti Anda pelajari saja di bagian memori manusia. Nah, sambil saya beri kisi-kisi ya, jadi nanti Anda perhatikan, saya tidak meresum kisi-kisinya seperti apa, saya menjelaskan sambil saya berikan kisi-kisi. Jadi nanti di soal UTS ini terkait memori manusia keluar ya, entah itu nanti Anda disuruh ngapain, yang penting Anda di bagian memori manusia dipelajari lebih banyak gitu. Ya, kemampuan mengingat, kemudian kadar kesalahannya, errornya seberapa banyak, ini menjadi ukuran ketika kita mengukur
daya guna. Kepuasan, ya, kemudian presentasinya, ya, tampilannya, kemudian susunan layarnya, istilah yang digunakan dan perintah yang disediakan. Ini juga ketika Anda menggunakan istilah-istilah dan perintah-perintah itu dilihat ketika kita mengukur daya guna. Kemudian kemampuan sistemnya. Nah, ini juga sangat penting ya. Bagaimana kemampuan sistem itu? Kadang biasanya ketika kita kemampuan sistemnya ini bagus ya, walaupun mungkin susunan layarnya masih kurang, untuk sebagian user masih kurang nyaman, tapi ketika kemampuan sistem ini bagus, dia bisa memberikan apa? Keefisiensian, ya, larinya nanti ke kepuasan. Karena sistem ini memiliki kemampuan yang bagus, usernya merasa nyaman. Nah, ini beberapa hal yang kita perhatikan ketika kita mengukur daya guna. Nah, ini ya, jadi ini ada beberapa kriteria, ya, mungkin bisa Anda gunakan juga, ya. Nanti Anda bisa melihat dari waktunya, ketika menyelesaikan tugas ini butuh berapa lama. Nah, dari waktu itu kira-kira kaitannya dengan terselesaikannya tugas-tugas ya. Jadi berapa persen tugas itu bisa diselesaikan, berapa persen tugas ini diselesaikan per unit waktunya. Kemudian rasio antara keberhasilan dan kegagalannya lebih banyak yang mana gitu ya? Apakah berhasil dan kegagalan ini rasionya berbanding sama ya? Kemudian waktu terjadi kesalahan, jumlah kesalahan dan seterusnya. Jadi ada beberapa kriteria mungkin nanti bisa Anda gunakan ketika melakukan pengukuran daya gunanya. Oke. Kemudian ini metodenya. Ya, jadi pembangunan sistem komputer ini biasanya nanti melibatkan dua proses pengumpulan data. Ada pembahasan dan pengujian. Di pembahasan ini kita digunakan untuk membantu ya dalam membuat keputusan awal atas rekayasa bentuk antarmuka penggunanya. Ya, jadi dilakukan di awal fase, dibahas ya. Ketika kita akan memutuskan nanti akan seperti apa bentuk antarmuka penggunanya, ini kan dilakukan pembahasan bersama. Kemudian ya proses yang kedua kita mengumpulkan data itu dari proses pengujian. Nah, proses pengujian ini untuk menilai keputusan tadi ya, ketika kita melakukan pembahasan bersama untuk nanti bentuk antarmukanya seperti apa ya. Ini kaitannya dengan pengujiannya. Apakah nanti keputusan yang sudah diambil itu sesuai gitu ya. Jadi di sini diuji prototipenya ya dari apa yang sudah ditentukan di awal. Nah, dari prototipe yang dihasilkan ini tentunya nanti bisa meningkatkan daya gunanya ya. Dari prototipe ini kita bisa tahu kekurangannya ya. Ternyata setelah dibahas seperti itu banyak kekurangannya. Nah, di sini bisa ditingkatkan sehingga mengurangi masalah yang ada. Jadi pembangunan sistem komputer ini biasanya melibatkan dua proses pengumpulan data, yang pembahasan dan pengujian gitu ya. Ini pembahasan dan pengujian, jadi bisa menghemat biaya. Kalau kita membangun ini kan pasti akan terkait dengan biaya ya, waktu, kemudian sumber daya yang lain dan seterusnya. Nah, kemudian ini domain penerimaan sistemnya, jadi bisa dari aspek sosial maupun nanti aspek dari prakteknya gitu ya. Ketika kita bangun itu seperti apa kenyataannya. Nah, jadi kalau dari aspek sosial ini
tergantung nanti kepercayaan masyarakat seperti apa dan kehidupan sosial dari masyarakatnya atau nanti usernya ini seperti apa. Jadi kalau dia percaya gitu ya, kepercayaan ini yang nanti membuat mereka merasa nyaman menggunakan aplikasi yang digunakan. Misalnya Anda percaya gitu ya dengan sistemnya Udinus, maka Anda memasukkan scan KTP, ya, scan KK, kemudian data-data pribadi. Karena Anda percaya, Anda merasa confident gitu ya, bisa menerima sistem itu. Semua yang dibutuhkan sistem bisa Anda inputkan. Ya, jadi penting ya di sini kepercayaan masyarakat ya. Karena dengan kepercayaan ini bisa penerimaannya bisa baik. Kemudian penerimaan di praktek itu bisa terkait dengan kegunaannya. Ya, kegunaannya ini apakah dia tujuannya bisa tercapai ya ketika menggunakan aplikasi atau tampilan yang Anda berikan itu membuat user ini bisa mencapai tujuannya. Kemudian dari sisi biayanya sesuai tidak antara biaya yang dikeluarkan dengan capaian tujuan itu. Ya, kalau biayanya tinggi tapi kok hasilnya tidak sesuai dengan tujuannya, ya pasti dia akan tidak diterima gitu ya. Jadi tidak digunakan. Kemudian kehandalan dan kesesuaian. Jadi ada beberapa domain penerimaan ya, di sini ada dari aspek sosial dan aspek penerimaan praktek ya, ketika kita sudah melihat kegunaan dari si sistemnya ini, maka bagaimana penerimaan usernya gitu ya. Kemudian ini ada beberapa faktor daya guna ya. Suatu sistem ini boleh digunakan gitu ya, boleh digunakan. Ini beberapa faktor yang nanti bisa sistem itu nanti dapat digunakan. Di antaranya ada efektivitas, ya, learnabilitas, efisiensi, memorabilitas, ya, tingkat kesalahan, error, kepuasan, ya. Jadi ini semuanya banyak kita ini selalu ke bagian-bagian ini ya. Jadi efektif, efisien, mudah dipelajari, mudah diingat, kesalahannya sedikit, seminimal mungkin errornya, kemudian si user ini memberikan kepuasan ya, merasa puas dengan apa yang sudah diberikan. Ya, jadi ini beberapa faktor nanti yang menentukan bahwa si user ini menggunakan aplikasi Anda itu sudah memenuhi faktor-faktor daya gunanya gitu ya, bisa digunakan oleh usernya. Ya. Kalau tidak efektif pasti dia si user ini males kan ya, sudah dengan sistem baru tapi kok ya tetap tidak teliti ya, tidak lengkap, masih harus ada yang lain-lainnya lagi sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai tujuannya ya, kemudian sulit untuk dipahami sehingga butuh waktu yang banyak untuk mempelajarinya dan seterusnya ya. Jadi ini beberapa faktor yang menentukan suatu sistem itu bisa digunakan ya, karena kita melihat kadang banyak ya sistem ini dibuat tapi ternyata tidak digunakan ya. Kita bisa melihatlah kalau di awal-awal itu dipromosikan besar-besaran ya, kemudian semuanya wajib mendownload, wajib menggunakan, tapi setelah itu ya hilang begitu saja gitu ya. Jadi sayang sekali sistem ini yang harusnya bagus bisa digunakan karena mungkin efektif ya, terus juga
tingkat kesalahannya masih tinggi sehingga tidak digunakan lagi. Ya, itu faktor daya guna. Kemudian ini nanti yang ini tak kasih bocoran ya. Jadi ini yang muncul di UTS ada daya guna heuristik ya. Daya guna heuristik ini apa? Daya guna heuristik ini satu daya guna yang nanti si user ini bisa bisa menyelidiki sendiri apa yang terjadi gitu ya. Jadi apakah ini bisa digunakan begitu ya. Ini bisa dilihat dari mana misalnya seperti itu ya. Si user ini bisa menyelidiki sendiri apa yang terjadi di sistem itu dari apa yang dilihat begitu ya. Ini prinsip atau panduan untuk merekayasa bentuk interface ya. Daya guna heuristik ini ada beberapa prinsip ya, ada beberapa prinsip yang bisa Anda terapkan ya, agar nanti user ini daya guna heuristiknya ini benar-benar dirasakan oleh usernya. Seperti itu ya. Ya ada beberapa, ada 10 poin ya. Yang pertama di sini kaitannya dengan dialog. Nah, ketika nanti Anda membuat dialog, buatlah dialog yang sesederhana dan sealami mungkin. Ya, user interface ini harus seringkas mungkin dan bersifat natural. Kemudian setiap dialog menghindari perintah-perintah yang tidak perlu atau tidak ada hubungannya dengan interface. Setiap rincian atau elemen baru yang ditambahkan berarti satu masalah baru yang harus dipelajari oleh pengguna. Ya, ketika Anda memberikan satu yang baru di tampilan itu artinya pengguna ini harus memiliki satu pengetahuan baru dari apa yang Anda tampilkan. Jadi sebisa mungkin seringkas mungkin gitu ya, bisa dibuat ringkas. Nah, ini pendekatan yang bisa digunakan ya. Anda bisa menampilkan perintah yang hanya diperlukan saja. Kemudian Anda bisa memperhatikan bentuk elemen grafiknya ya. Kemudian menggunakan warna yang baik, tidak berlebihan. Desain layarnya bisa dalam bentuk yang ringkas. Kemudian dialognya natural, bisa menggunakan bahasa yang semua orang ini bisa mengerti ya. Itu dialog yang sederhana dan alami, misalnya seperti itu. Kemudian berbicara dengan bahasa pengguna ya. Jadi perlu kita ingat ketika Anda menampilkan sebuah tampilan, maka yang melihat tampilan itu adalah pengguna. Gitu ya. Jadi kita bisa berbicara dengan bahasa penggunanya. Nah, dialog seharusnya menggunakan bahasa yang dipahami oleh user. Perintah-perintah yang berorientasi mesin mestinya tidak digunakan sama sekali. Karena ini kaitannya dengan pengguna. Kalau Anda seperti mesin bahasanya, maka pengguna ini akan bingung ya. Ini saya bicara dengan siapa kan begitu ya. Jadi usahakan dengan bahasa pengguna. Selain itu, frasa-frasa yang digunakan harus mudah dipahami oleh kebanyakan user, bukan hanya segelintir saja. Ya, mungkin Anda kalau menggunakan frase atau kata-kata itu yang umum ya, yang di kamus bahasa Indonesia itu ada. Ya, jangan menggunakan bahasa-bahasa gaul yang sebenarnya sistem itu bukan hanya untuk anak gaul ya. Jadi mungkin Anda yang pasang MNC Play ya, emailnya itu kan bahasanya gaul ya, bahasanya gaul sekali, panggilannya menggunakan kakak gitu ya. Padahal kan yang pasang itu biasanya tidak anak muda saja ya kan, banyak orang tua yang memasang wifi itu untuk sekolah anak-anaknya. Biasanya kalau yang milenial itu justru pakai data yang ini ya, yang gede-gede tanpa tanpa limit tapi di jam-jam tertentu dan seterusnya. Ya, kalau Anda yang di MNC itu bisa dicek emailnya, itu bahasanya bahasa
gaul ya yang kalau saya membaca sih saya merasanya kurang pas ya. Mungkin karena sasarannya itu sebenarnya bukan orang yang sudah menjelang tua gitu ya. Jadi yang sasarannya mungkin anak SMA, anak kuliah gitu. Jadi bahasanya itu kalau saya membaca rasanya tidak nyaman gitu. Kemudian penggunaan singkatan dan bahasa yang tidak jelas juga harus dihindari karena dapat disalah tafsirkan sehingga user ini menjadi keliru. Ya, singkatan, bahasa yang tidak jelas, ambigu dan seterusnya itu dihindari. Ya, kalau Anda sendiri masih bingung, ini kok maksudnya jadi kayak berbeda gitu ya. Coba cari kata-kata lain, Anda bisa cek di KBBI yang paling tepat itu yang mana gitu ya. Penggunaan metafora merupakan salah satu pendekatan yang boleh digunakan. Objek yang tampil di layar, jenis perintah, jenis interaksi pengguna, cara sistem memberikan feedback dan sebagainya adalah berdasarkan frasa yang biasa digunakan. Misalnya desktop, icon, menu, cut, copy, paste, dan seterusnya. Ya, jadi feedback ini jelas ya ke usernya. Ya, kemudian yang ketiga, Anda diminta untuk mengurangi beban ingatan penggunanya. Ya. User harusnya tidak dibebani untuk mengingat atau menghafalkan. Sebagai contoh, penggunaan menu dapat mengurangi beban. Tadi sudah dijelaskan, aplikasi menggunakan menu lebih memuaskan dan fleksibel. Dalam kasus-kasus tertentu, format perintah perlu disampaikan dengan jelas. Ya, jadi format perintahnya harus jelas. Kemudian yang keempat, konsisten. Ciri-ciri konsisten ya adalah dapat menghindarkan user dari rasa was-was atau ragu-ragu di saat menggunakan perintah ataupun fungsi-fungsinya karena dia konsisten ya. Selain itu juga dapat mempercepat interaksinya. Ya, kalau perintahnya ini sudah konsisten, maka user ini juga akan lebih mudah mengingat ya, lebih mudah mengingat dan oh sudah biasa itu kalau itu pasti akan seperti ini, seperti itu ya. Jadi ada konsistennya. Kemudian sistem timbal balik. Sistem seharusnya memberitahu pengguna skala aktivitas yang sedang berlaku atau status dari sistem. Misalnya sedang menunggu input dari pengguna, memproses input, menampilkan output, dan sebagainya. Jangka waktu suatu umpan balik bergantung pada kondisi dan fungsi yang memerlukannya. Ya, ini misalnya dalam fungsi dan operasi, user interface juga akan memberitahu status suatu sistem jika terjadi suatu kerusakan. Nah, misalnya ini ada contohnya di Microsoft Word ya. Anda ini posisinya di mana? Di halaman 3 ya, di line berapa, di kolom berapa dan seterusnya. Ini ada informasinya. Atau kalau Anda mendownload ya, ada status barnya di situ berapa persen yang sudah di-download. Ya, kemudian ada pilihannya, apakah mau di-cancel ya. Jadi tidak hanya berapa persennya saja, tapi ada pilihan. Misalnya enggak jadi, bisa di-cancel. Ya, kemudian kalau misalnya menyimpan gitu ya. Nah, kalau sudah tersimpan, misalnya sudah tersimpan, itu bisa Anda beri keterangan, tapi tidak perlu diberi ini ya, yang harus diklik begitu ya. Ketika kita harus mengeklik itu ada perintah yang memang mungkin tidak sesuai gitu ya. Kita ingin melakukan pembatalan misalnya. Nanti ada di ini ya, di alur kembali gitu ya. Jadi sistem timbal balik ini adalah apa yang bisa kita tahu itu dari sistem itu. Jadi sistem ini memberitahu pengguna, ini loh kamu itu sedang apa. Gitu. Jadi setiap misalnya Anda mendesain, itu pasti saya ketika Anda mempresentasikan, saya tanyakan, ini posisinya ada di mana gitu ya. Jadi ketika Anda misalnya
ada di menu, maka menu ini akan diberi warna yang berbeda. Nah, misalnya seperti ini ya, ini kita posisinya ada di home, maka home ini warnanya akan berbeda dengan yang lain. Ini kita tahu posisi kita ada di mana. Terus misalnya ini slide keberapa sih? Oh, ini slide ke-9. Dari berapa? Dari 50 total jumlah slide-nya. Nah, itu juga contoh dari sistem timbal balik. Dan banyak contoh yang lainnya. Nah, misalnya Anda ketika menyimpan, itu di situ ada tulisan gitu ya, data tersimpan. Ya sudah hilang gitu saja. Maksudnya tulisan data tersimpannya ini lama-lama akan hilang. Tidak perlu diberi kotak yang harus klik. Ya, kalau Anda beri kotak itu mestinya ada pilihan. Yakin data disimpan? Ya, tidak. Nah, kalau data sudah tersimpan, kemudian Anda kasih oke. Nah, itu ini menambah satu pekerjaan. Harusnya sudah ada loading di situ, data tersimpan ya sudah gitu ya, tidak perlu diklik. Itu nambahi kerjaan ya, harus ngeklik satu dialog. Ya, itu contohnya. Masih banyak yang lain, nanti bisa Anda berikan contoh. Kemudian ada jalan keluar yang jelas ya, ini jelas ya, Anda bisa melakukan undo ya, balik lagi dan seterusnya. Jadi biasanya dengan seperti ini, user itu tidak menjadi takut ya. Nanti kalau terlanjur saya klik, tidak bisa kembali. Nah, kalau ada fasilitas seperti ini, ada jalan keluar lain misalnya, itu bisa lebih membuat user itu nyaman. Oh, nanti kalau salah bisa di-undo. Oh, kalau sudah terlanjur di-undo bisa di-redo gitu ya, dan seterusnya. Kemudian disediakan jalan pintas, ya, ada shortcut-nya. Jadi demi kemudahan ini ya, Anda bisa menyediakan shortcut. Jalan pintas ya, istilahnya jalan pintas. Kemudian pesan kesalahan yang baik. Nah, ketika Anda memberikan pesan kesalahan, gunakan kalimat yang baik, yang jelas. Ya, menyediakan mekanisme pemberitahuan kesalahan, menunjukkan situasi bahwa user ini berada dalam kondisi yang bermasalah, ya mungkin. Kemudian Anda bisa membantu user untuk bisa lebih memahami sistem. Jadi pesan kesalahan ini tidak membuat user itu jadi tambah takut ya, tambah deg-degan loh. Apa ini yang salah dan seterusnya. Ya, jadi pesan kesalahan ini harusnya bisa memberikan solusi ya. Ini ada yang salah, harusnya seperti ini misalnya begitu. Ini ada aturannya. 4 aturan yang dapat diikuti dalam penggunaan pesan kesalahan. Yang pertama, pesan kesalahan yang digunakan harus jelas dan mudah dipahami, disampaikan dalam bentuk teks, frase, atau konsep yang mudah dipahami. Kemudian pesan yang disampaikan bersifat khusus. Pesan kesalahan yang disampaikan sebaiknya menyediakan cadangan penyelesaian atas kesalahan. Kemudian penyampaian kesalahan dilakukan secara sopan. Ya, kadang kalau membuat pesan itu tidak dipikirkan bagaimana nanti yang membaca pesan ya. Jadi jangan membuat yang membaca pesan itu frustasi ya. Jangan membuat yang membaca pesan kesalahan ini ketakutan ya. Jadi di sini disampaikan dengan baik, dan kalau bisa Anda menyediakan penyelesaiannya bagaimana dari kesalahan itu. Nah, contohnya seperti ini ya. Mungkin Anda mau mencari informasi mengenai beasiswa tapi ngetiknya salah gitu ya. Ini Google dia memberikan pesan kesalahan yang jelas ya. Mungkin maksud Anda ya. Jadi maksudnya apa? Jadi kesalahannya ini si user ini tahu, oh iya, maksudku beasiswa bukan bisiswa, misalnya seperti itu. Ini pesan kesalahan yang sudah sangat baik ya. Nah, kalau Anda biasanya kalau ngoding, kalau dulu misalnya DC itu lembarannya warnanya
biru ya, atau yang dulu masih pakai bahasa mesin di assembly itu warnanya hitam semua. Kalau ada error itu errornya tidak jelas ya. Error line 2, tapi kita cek di line 2, line 2 sudah benar. Ini sebenarnya errornya di mana gitu. Terus errornya terlalu banyak misalnya ya, error sampai berhalaman-halaman. Ya, total 1.200 line yang error misalnya seperti itu. Jadi bisa ditampilkan errornya ini langsung balik ke line berapa ya. Jadi pembenarannya ini bisa satu-satu. Nih, kalau kesalahannya sangat banyak seperti itu kan deg-degan ya, apalagi Anda ujian pemrograman di lab terus muncul error banyak sekali. Ya, itu contoh Anda nanti ketika memberikan pesan kesalahan. Kalau yang sudah pakar sih tidak masalah ya. Misalnya Anda sudah jam terbangnya tinggi, pemrogramannya sudah bertahun-tahun ya melakukan itu terus ya. Jadi ketika ada kesalahan itu sebanyak apapun kesalahan sudah biasa karena sudah biasa mendapat kesalahan seperti itu dan solusinya Anda sudah tahu yaitu tadi ya karena kebiasaan yang lama. Nah, lebih baik ya daripada ada kesalahan ya kemudian memberikan pesan kesalahan, lebih baik Anda memang memberikan pencegahan terjadinya kesalahan. Ya, rekayasa interface yang baik memang seharusnya mampu membantu user menghindari kesalahan. Misalnya diberikan interaksi dengan menggunakan menu. Ini lebih memperkecil kesalahan ya karena di sini sudah tersedia, bisa dipilih, bisa diklik. Gitu. Dan yang terakhir ya, ada bantuan dan dokumentasi. Ya, merupakan kemudahan yang diberikan dalam kebanyakan sistem. Di sini menjelaskan cara menggunakan sistem, ciri-ciri khusus sistem, dan memperbolehkan user untuk mengendalikan sistem dengan lebih baik. Ya, jadi ada bantuan dan dokumentasi. Bantuan disediakan, terus misalnya ada yang lain lagi, bisa didokumentasikan, biasanya ada di history ya, apa yang sudah pernah Anda lakukan di situ bisa dicek kembali. Ya, itu beberapa prinsip atau panduan terkait dengan daya guna heuristik. Jadi 10 prinsip ini bisa Anda terapkan agar daya guna heuristik ini bisa dirasakan gitu ya. Jadi dari si user ini sendiri dia bisa mencari tahu sendiri gitu ya. Oh, ini kalau kurang jelas dia bisa melihat di bagian bantuan. Apa saja yang sudah dikerjakan bisa dilihat di dokumentasi. Dia posisi ada di mana bisa dilihat di bagian timbal balik ya, di timbal baliknya seperti apa dan seterusnya. Jadi itu ada 10 prinsip yang bisa diterapkan. Sampai sini jelas ya mengenai daya guna. Oke, baik. Itu daya guna heuristik. Nanti keluar di UTS ya mengenai daya guna heuristik. Kemudian ini ada siklus hidupnya. Ya, siklus hidup dari daya guna. Memiliki 7 elemen. Ini elemennya kalau digambarkan seperti ini ya. Ketahui siapa usernya. Kemudian Anda bisa melakukan benchmarking ya. Kemudian Anda bisa menentukan tujuan dari interaksi desain ini, ya, di mana di interaktif design itu ada usability evaluation dan ada prototyping. Kemudian ada follow up study. Ya. Nah, di sini tadi ada kenali penggunanya. Jadi Anda harus kenal ini usernya ini siapa. Ya, selalu kita ini harus kenal dengan siapa usernya. Ya, walaupun ada misalnya primary user gitu ya. User yang Anda tuju, benar-benar dituju itu siapa. Walaupun
nanti yang menggunakan ya tidak hanya itu ya, secara umum mungkin bisa banyak yang akan menggunakan. Nah, tapi ada primary dan ada secondary, dan semua ini perlu diperhatikan. Ya, usernya ini siapa. Kemudian ini tujuannya untuk apa? Anda kok perlu mengenali user? Karena ya ini untuk mempelajari, mengenali, memahami pengguna yang akan menggunakan sistem. Nah, dengan Anda tahu penggunanya, ini Anda bisa merangkum user ini keperluannya apa sih untuk menggunakan sistem ini. Terus Anda bisa tahu kemahirannya apa. Terus Anda juga bisa tahu biasanya dari kehidupannya, mungkin ya dari sosialnya itu seperti apa. Dia lebih puas dengan bentuk yang bagaimana dan seterusnya. Ya, jadi mengenal pengguna ini sangat penting. Ya, itu di siklus hidup daya guna ada di bagian nomor 1. Ya, masalah yang sering dihadapi ya dalam Anda mengenal pengguna ini biasanya kesulitan untuk mendapatkan sasaran. Ya, Anda sendiri masih bingung siapa ya kira-kira yang nanti kita bisa jadikan sasaran, bisa untuk sampelnya gitu ya. Misalnya semakin banyak itu kan semakin bagus. Jadi akan ada banyak dokumen yang Anda dapatkan dari misalnya sisi kepuasan. Ya, jadi Anda bisa mencari dari tingkat pendidikan, umurnya, pengalaman kerjanya, pengetahuan mengenai komputer, dan seterusnya. Jadi itu penting untuk diketahui. Kemudian ini beberapa hal yang bisa dilakukan, ya. Bisa melakukan riset. Nah, ini penting ya. Anda kalau mau tahu nanti usernya itu karakternya seperti apa misalnya ya, atau personanya bagaimana, itu bisa dengan wawancara atau bisa dengan pengamatan. Ya, sebaiknya memang bisa digunakan dua-duanya, bisa diwawancarai dan diamati ketika nanti misalnya Anda membutuhkan sesuatu, itu Anda punya data dari pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan. Mengklasifikasi user berdasarkan perilaku dan variabel demografisnya. Ya, dari sisi lingkungan ini juga sangat berpengaruh. Identifikasi tujuan user dan attitude-nya, perilakunya bagaimana. Aliran kerja dan konteks kerjanya, dan menyusun skenario dari user. Nah, ini beberapa hal yang bisa dilakukan ketika Anda ingin mengenali user lebih jauh. Ya. Ini klasifikasi usernya, nanti bisa Anda klasifikasikan berdasarkan 4 ini, atau nanti Anda menemukan sesuatu yang lain bisa ditambahkan gitu ya. Kemudian kategori pengalaman usernya dan seterusnya. Ya. Riset, ini tadi riset ya. Jadi banyak yang bisa Anda lakukan ketika mengenali penggunanya. Ya, mengenali pengguna. Banyak sekali teorinya, jadi nanti Anda bisa lebih tahu begitu ya, riset terhadap pengguna akhirnya. Jadi tidak main-main ya ketika mereka membuat aplikasi ini, penggunanya siapa itu sudah melakukan riset, mungkin hanya dengan pengamatan gitu ya. Ini membuat aplikasi untuk masyarakat Indonesia secara umum itu yang seperti apa. Nah, jadi pengamatannya bisa lama ya, 1-2 tahun dilihat, diamati kondisi masyarakatnya seperti apa. Nah, kalau Anda waktunya singkat ya langsung menentukan saja ya usernya kira-kira dari sisi pendidikan, umur, dan lain-lain. Nah, kemudian Anda amati langsung dilakukan wawancara. Jadi lebih cepat ya Anda bisa mengumpulkan dokumen-dokumen mengenai kira-kira usernya ini karakternya bagaimana, lingkungannya seperti apa. Kemudian dalam siklus yang kedua ya, di tahapan kedua ada daya guna benchmarking.
Ya, ini kita melihat produk-produk kompetitif atau produk yang telah ada. Jadi kadang mahasiswa kalau ditanya kenapa membuat itu, karena belum ada gitu ya. Kalau belum ada itu ya luar biasa ya, berarti Anda kan sebagai pencipta karena memang belum ada sama sekali. Nah, kalau sudah ada itu sebenarnya kan lebih mudah ya. Anda bisa mempelajari dari yang sudah ada. Itu menjadi apa, rujukan gitu ya. Anda sebagai referensi untuk membuat sesuatu yang lain, yang mungkin pada prinsipnya sama tapi ada hal-hal baru yang dari produk-produk lain yang Anda pelajari itu masih ada yang perlu ditambahkan atau masih ada yang perlu diperbaiki dan seterusnya. Ya, jadi Anda tidak perlu memulai dari sesuatu yang benar-benar tidak ada ya. Karena sulit ya zaman sekarang untuk memulai sesuatu yang dari benar-benar tidak ada. Ya, dari benar-benar tidak ada berarti Anda harus risetnya luar biasa ya. Oh, ini sudah ada dan seterusnya. Tidak masalah dari yang sudah ada. Anda melihat produk-produk di pasaran seperti itu, Anda ingin membuat produk yang kompetitif ya, yang nanti bisa bersaing dengan produk itu dan seterusnya. Ya, produk tersebut bisa dijadikan prototipe terbaik untuk membangun suatu produk. Ya, jadi itu bisa dijadikan prototipe malah ya, tapi tidak terus nanti plagiat persis seperti itu ya. Jadi bisa dikembangkan. Analisis perbandingan di antara beberapa produk bisa menghasilkan keputusan yang lebih baik, bahkan bisa menghasilkan panduan baru dan memberi cadangan ide yang lebih baik terhadap rekayasa bentuknya. Jadi semakin banyak Anda melihat produk-produk yang sudah ada, itu mestinya bisa semakin kreatif ya, memadukan dari semua yang Anda lihat itu. Jadi benchmarking di sini bisa diartikan membandingkan gitu ya, pembandingan antara satu produk dengan produk yang lain. Ya, jadi ini di sini menganalisa produk kompetitif dan theoretical interface dilakukan dengan cara menentukan kondisinya dan memutuskan sejauh mana akan mengembangkan produk. Kemudian Anda harus meneliti perbedaan produknya, ya, intelijensi borrowing, ya, ide dari sistem pesaing. Ya. Anda melakukan pencarian ya, ide-ide yang sudah ada Anda pinjam itu, ya, meminjam ide lain dengan cara yang cerdas begitu ya. Jadi ide dari sistem pesaing. Nah, biasanya kalau sudah keluar di pasaran itu dia sudah sudah sangat bagus ya. Makanya ketika Anda akan menjadi pesaing itu ya harus lebih baik. Kalau tidak lebih baik ya tidak bisa menyaingi gitu ya. Kemudian yang ketiga di siklus hidup daya guna ada desain interaksi berorientasi tujuan. Jadi ini cara kerjanya komputer ya. Anda sudah tahu kalau komputer itu tidak sama dengan manusia. Ketika Anda membangun perangkat lunak itu harus jelas ya, karena ini sistem itu kan tergantung Anda bagaimana memberikan program di dalamnya ya. Jadi dia hanya tahu apa yang sudah ada di dalam programnya. Berbeda dengan manusia yang punya intuisi ya, yang belum pernah pun Anda bisa berpikir, oh ini solusinya seperti ini begitu. Tapi kalau di perangkat lunak apa yang disajikan itu ya sesuai apa yang sudah diinstruksikan oleh programmernya. Kalau tidak ada ya dia tidak bisa mengerjakan. Gitu ya. Jadi sebenarnya kita manusia itu jauh lebih cerdas dari mesin gitu ya. Jadi karena apapun ada permasalahan baru Anda bisa menyelesaikannya. Tidak seperti sistem yang ketika tidak ada di dalam sistem ya dia tidak bisa melakukan apa-apa. Perbedaannya antara komputer dan manusia ya banyak
Nanti bisa dilihat. Nah, di terakhir ini yang menarik ya, stupid. Komputer ini sebenarnya stupid ya, karena dia bisa melakukan hanya yang sudah ada di programnya. Kalau belum ada dia nggak bisa. Beda dengan kita. Kita ini kalau belum pernah tahu pun kita bisa memberikan alasan gitu ya. Tapi kalau sistem tidak bisa. Kalau tidak ada ya tidak ada gitu ya. Beda kalau manusia ini cerdas. Ya, makanya ada sistem apa? Kalau sistem itu belajar ya, learning ya. Kalau manusia ini sayangnya mungkin kurang belajar. Kemudian ini programmer vs usernya ya. Jadi kita harus memposisikan bahwa nanti yang menggunakan ini adalah usernya, bukan kita. Kita ini di sini sebagai programmernya atau yang mendesain ya. Nanti user ini benar-benar nanti yang akan terkait dengan permasalahan tugas-tugas yang dia kerjakan. Kemudian di siklus yang berikutnya ini terkait dengan personal dan perusahaan ya. Jadi berbeda ya antara goalnya personnya dengan perusahaannya. Kalau personal biasanya biar tidak terlihat bodoh gitu ya, biar terlihat cerdas. Tapi kalau di corporate itu lebih ke profit dan seterusnya. Nanti bisa Anda baca-baca ya. Ya, kemudian ini masih lanjutannya, ini penjelasannya banyak sekali. Nanti bisa Anda lihat. Kemudian yang bagian 4 ini interaktif desainnya. Jadi ini di sini mulai desain, tes, ada kekurangan, redesign dan seterusnya. Ya, jadi ketika menemukan masalah, oh ini tidak bisa digunakan ini kalau seperti ini. Oh ini tidak memenuhi prinsip-prinsip daya guna tadi. Nah, bisa diperbaiki, ya, bisa dilakukan evaluasi. Kemudian dari interaktif tadi, ya, kita ke prototipenya. Jadi sudah ada prototipenya, ke implementasi, final design, kemudian ke daya gunanya, dan yang terakhir studi lanjutan. Jadi setelah siklus itu sampai ya sudah menjadi prototipe tadi sampai ke daya gunanya bisa digunakan, kemudian dilakukan studi lanjutan. Ini kaitannya misalnya dengan apa ya yang kurang misalnya ya. Anda bisa melihat keluhan-keluhan dari usernya, mungkin ada permintaan baru terkait sistemnya dan seterusnya. Ya, itu untuk hari ini sampai di siklus daya guna. Mungkin ada pertanyaan? Ini agak ramai ya di ruangan saya, agak ramai. Mudah-mudahan ramainya nggak terdengar sampai di tempat Anda. Permisi Bu. Oh, ada lagi, yuk ada lah ya. Kan soalnya nanti ada 5 ya. Jadi untuk UTS nanti Anda jam setengah 4 sore itu waktunya 100 menit. Soalnya esai 5. Ya mungkin beda ya dengan RPL karena kan timnya beda. Kesepakatannya juga beda. Kalau ini nanti menggunakan assignment dengan 5 soal esai, ya waktunya 100 menit, tutup buku. Ya, tutup buku. Jadi tolong ya karena itu disuruh tutup buku, walaupun saya tidak melihat Anda ya. Karena apa? Kalaupun saya misalnya saya standby di Kulino itu saya standby dan WA itu juga standby. Kalau ada mungkin mahasiswa yang kesulitan atau ada masalah itu bisa saya tanggapi secepat mungkin. Tapi kan saya tidak bisa ngecek ya, Anda ini benar-benar close book, close file ya, atau tidak. Nah, jadi apalagi ini bulan puasa ya, jadi yang mengawasi Anda itu Tuhan ya, mengawasi Tuhan. Jadi
kalaupun saya nyuruh Anda, ya buka kameranya, kan saya tidak tahu apa yang Anda lihat di depannya. Jadi saya hanya melihat wajah Anda, saya tidak bisa melihat apa yang Anda lihat. Jadi tolong tutup buku ya, tutup buku beneran. Walaupun mungkin agak sulit gitu ya, kalau misalnya muncul soal yang Anda tidak tahu. Tapi kalau Anda nyontoh itu kan akan kelihatan bahasanya. Ini bahasanya bahasa PowerPoint gitu ya. Jadi nanti bisa Anda membuat kalimat yang lebih personal ya, kalimat Anda sendiri. Soalnya yaitu tadi terkait yang ada itu manusia. Manusia nanti terkait ke memori, terus ada di interaksi ya. Interaksi nanti terkait dengan level interaksinya. Kemudian ragam dialog. Nah, ragam dialog ada banyak macam-macam, nanti akan keluar salah satu di antaranya. Kemudian daya guna nanti ada di daya guna heuristik. Tuh, jadi kisi-kisinya seperti itu. Ya, nanti ada yang disuruh menggambar, ada yang disuruh menjelaskan, ada yang disuruh memberikan contoh nyata ya. Kalau Anda disuruh memberikan contoh nyata, itu langsung diberikan contoh. Misalnya kalau soalnya jelaskan menggunakan contoh gitu ya. Berarti Anda menjelaskan itu dengan contoh, bukan menjelaskan dulu kemudian diberi contoh ya. Tapi dengan contoh itu sudah mampu menjelaskan. Karena soalnya jelaskan dengan contoh. Bukan jelaskan apa yang dimaksud dengan ini, kemudian berikan contoh. Kalau itu berarti Anda menjelaskan dulu, baru diberikan contoh. Tapi kalau jelaskan dengan menggunakan contoh, berarti Anda langsung menggunakan contoh untuk menjelaskan apa yang dimaksud oleh soalnya. Gitu ya. Jadi kisi-kisinya seperti itu. Kalau Anda disuruh memberikan contoh yang nyata, ya berikan contoh kita lihat gitu ya. Misalnya, kenapa kok kalau long term itu kita perlu waktu yang lama untuk mengulang ya. Kenapa kalau sudah masuk karena diulang-ulang itu masuknya kok ke long term misalnya seperti itu. Anda bisa menggunakan contoh yang nyata, misalnya karena saya sudah 4 tahun, atau Anda karena saya sudah 10 tahun tinggal di rumah ini misalnya begitu ya, maka sudah apal banget itu jalan pulang misalnya dari kampus mau pulang, tapi sebenarnya Anda mau mampir ke ATM dulu gitu ya, itu bisa jadi kita ngalamun aja sudah sampai rumah ya, lupa ke ATM. Jadi karena itu sudah menjadi kebiasaan yang berulang-ulang Anda kerjakan, sehingga tanpa disadari pun Anda naik motor ngalamun itu tiba-tiba sampai rumah itu ya. Tapi itu contoh yang nyata. Misalnya contoh nyata itu seperti itu, misalnya kalau di long term ya, Anda kan sudah berapa tahun tinggal di rumah itu, atau Anda baru pindah ya. Saya baru pindah 1 bulan Bu, sudah beberapa kali saya pulang itu salah jalan ke rumah yang lama misalnya. Atau karena Anda sudah ngekos 3 tahun ya, dekat sekolahnya, kemudian pindah kos yang lebih dekat ke kampus, pulang dari kampus keliru jalannya ke kosan yang lama itu ya. Nah, itu juga ya, long term memory kita bekerja seperti itu. Nah, itu contoh nyata di long term. Tapi soalnya bukan long term ya, tapi memori juga itu. Ya. Oke. Jelas ya, itu spoiler kisi-kisinya seperti itu. Oke, makasih Bu. Sama-sama. Kalau nanti misalnya disuruh menggambarkan, yo Anda gambarkan. Ya, jadi disesuaikan saja dengan soalnya. Soalnya maunya apa? Maunya digambar, ya wis digambar. Soalnya maunya apa? Digambar terus dijelaskan, ya digambar terus tambahi penjelasan gitu ya. Jadi disesuaikan saja dengan kemauan apa yang diminta oleh soal. Ya, mungkin seperti itu. Kemudian karena ini assignment, nanti Anda mengerjakannya di apa ya? Ditulis tangan saja ya. Biar Anda lebih
lebih mendalami ya, ditulis tangan terus nanti di-upload. Ya, jadi sediakan kertas putih, jangan pakai kertas buram ya, atau Anda pakai kertas undangan rapat RT belakangnya ya. Jadi begitu difoto itu ketumpuk dengan tulisan di baliknya, jangan seperti itu. Sediakan kertas, boleh HVS tapi putih ya, boleh kertas HVS putih, boleh kertas buku tulis ya, buku tulis bergaris. Yang penting itu jelas. Ya, jadi biar Anda langsung mengerjakannya ditulis tangan, difoto, terus di-upload. Itu saja. Gitu ya. Sampai sini jelas. Kalau ada kendala langsung japri ke saya. Ada pertanyaan lagi? Sudah ya, tidak ada yang ditanyakan. Sudah jelas ya. Nah, ini materinya ada 7 slide PPT, tapi tidak semuanya ada di soal ya, karena ini soalnya tidak dibuat beranak pinak ya. Soalnya nanti hanya terkait di manusia, interaksi, ragam dialog, dan daya guna. Kalau yang lain-lain nanti bisa untuk Anda belajar ya ketika mengimplementasikannya. Oke, sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada mungkin saya akhiri ya, saya cukupkan sampai di sini. Silakan Anda bisa belajar. Nanti materinya bisa saya kirimkan di grup ya. Nanti saya kirimkan di grup biar lebih cepat, langsung bisa di-download. Oke. Kemudian Anda yang lupa-lupa absen di Kulino, bisa Anda absen di Kulino ya. Oke, terima kasih sudah bergabung. Selamat belajar. Semoga ujiannya lancar, sukses, tidak ada masalah. Ya, hasilnya memuaskan. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.